Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Adi Hidayat dengan tema Inti Kehidupan Dunia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa dukung kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Ustadz Adi Hidayat sekeluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Mengawali khutbah Jumat ini, bersyukur atas segala nikmat kehidupan yang telah Allah anugerahkan kepada kita sampai dengan hari Jumat di tanggal 20 Sya'ban tahun 1445 Hijrah saat ini. Semoga seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hingga kita mampu menunaikan ibadah Jumat ini mampu menjadikan kita hamba terbaik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kembali kita diberikan peluang dengan jalan yang baik sehingga disebut dengan husnul khatimah. Hadirin, untuk melahirkan kehidupan dunia yang baik yang dalam bahasa Quran disebut dengan hayatan thayyibah dan ditutup dengan akhir yang baik yang dinamakan dengan husnul khatimah, maka penting bagi setiap insan beriman untuk memahami hakikat kehidupan. Dan itulah yang ditampilkan oleh Al-Quran, bahkan sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali detil firman-Nya dalam Al-Quran yang membuka cerita perjalanan hidup awal manusia saat mulai dipilih menjadi pemakmur bumi hingga diturunkan berketurunan dan tibalah kita menjalani kehidupan sampai dunia ini berakhir. Kita akan coba persingkat tentang hakikat kehidupan dunia ini sehingga Jumat kali ini mampu menyadarkan kita tentang esensi kehidupan agar kita mampu bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Al-Imam Al-Ghazali memberikan satu ilustrasi dalam kitab beliau yang fenomenal, Ihya Ulumuddin, tentang aktivitas manusia di bumi yang diilustrasikan seperti seseorang yang sedang menyelam di kedalaman laut. Ia diberikan tabung oksigen dengan batas tertentu dan diberikan tugas dalam menyelam itu untuk mengumpulkan beberapa benda-benda tertentu. Taruhlah kita sebut misalnya beberapa mutiara. Diberi tugas dengan durasi tertentu. Kalau kita ingin padatkan, misal diberi tugas 24 jam, mesti menyelam, menemukan 5 mutiara dan 6 permata, serta 1 batu tanda khusus. Kalau kita khususkan ada 1, ada 5, dan 6. Diberikan durasi 24 jam untuk membawa itu dan kembali ke permukaan. Namun ternyata ketika menyelam itu ke dasar lautan, ditemukan berbagai hal yang sangat indah. Ikan berwarna-warni, terumbu karang yang belum pernah nampak sebelumnya, pemandangan yang begitu indah. Walaupun saat yang bersamaan juga untuk mendapatkan benda-benda tadi terkadang mendapati gelombang ombak yang tidak mudah. Semakin menyelam ke dalam semakin deras arusnya. Namun cukup adil waktu yang diberikan, misinya juga sesuai dengan kemampuan untuk naik ke permukaan. Ternyata dari sekian banyak yang menyelam, yang gagal itu bukan karena kurang oksigennya, yang gagal itu bukan karena arusnya. Yang gagal itu ia lupa dengan misinya, sehingga terpana oleh penampilan-penampilan dan juga pandangan-pandangan yang tampak dalam kemegahan samudra itu, sehingga lupa dengan misi asalnya untuk mengumpulkan benda-benda yang dikhususkan dan berwujud hal yang membawa ia mendapatkan kemaslahatan saat kembali ke permukaan. Itulah kurang lebih ilustrasi dan penjelasan singkat terkait apa yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang menggambarkan tentang misi dan fenomena kehidupan manusia saat menjalani tugasnya di dunia. Quran surah ke-57 Al-Hadid di ayat ke-20 ini akan menjadi satu sandaran, satu bahasan pokok Jumat kita yang walaupun singkat untuk dipaparkan, tapi boleh jadi ini akan memberikan satu pandangan dengan esensi kehidupan yang sekarang banyak kita saksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum
Wa takathurun fil amwali wal aulad. Saya berhenti sampai di kalimat ini dulu. I'lamu, ketahuilah oleh kalian. Jadi yang pertama, Allah memberikan pengumuman, informasi terbuka kepada seluruh hambanya. Kalau kita dengar pengumuman, di bandara ada pengumuman, di sekolah ada pengumuman, di kehidupan berbangsa, bernegara ada pengumuman. Semakin penting yang mengumumkan, semakin istimewa pengumuman itu. Kalau pengumuman disampaikan oleh kepala sekolah, artinya sifatnya penting. Pengumuman disampaikan oleh presiden, bukan menterinya, artinya sifatnya penting. Pengumuman ini langsung disampaikan oleh Allah, bukan melalui makhluk. Allah yang sampaikan secara langsung, kemudian tiba kepada kita melalui Rasul yang teristimewa, bukan Rasul biasa, bukan malaikat biasa, yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, Ruhul Amin, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, dan yang menyampaikan kepada kita Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Artinya informasi ini melebihi batas penting biasa, ya, sangat-sangat penting. Apa yang penting itu? Perhatikan cara menerjemahkannya. I'lamu, ketahuilah oleh kalian informasi yang sangat penting ini. Annamal hayatud dunya, inti kehidupan dunia yang kita saksikan dan kita hadir di dalamnya, intinya itu sebagai berikut. 1. Laib, kebanyakan nampak seperti permainan. Permainan itu ikut rame kemudian selesai pulang. Kemarin adik-adik bermain futsal, permainan ramai kemarin, rebutan bola, rebutan piala, setelah itu pulang, hilang, selesai. Yang Allah ingin sampaikan, kehidupan dunia itu ibaratnya satu seperti permainan. Kerjakan, selesai, apapun itu. Anda yang mengajar, disiapkan pengajarannya, bahannya, datang ke sekolah, setelah itu mengajar, pulang. Nanti disiapkan besok lagi, begitu lagi, sampai selesai. Kalau bukan dunia yang meninggalkan duluan, Anda yang meninggalkan duluan. Anak-anak sekarang mau ujian, disiapkan, belajar disiapkan, nanti selesai ya selesai. Begitu saja, ikut selesai lagi, ikut selesai lagi, seperti permainan. Ikut permainan tertentu, sepak bola, ikut voli, ikut basket, begitu selesai permainan, selesai. Maksudnya apa? Maksudnya tidak abadi. Dunia itu sebagus-bagusnya tidak abadi. Jadi yang sekarang dapat jabatan tidak akan ada abadi hukum dunia. Sekarang tinggi, besok selesai. Sekarang presiden, besok selesai. Sekarang panglima, besok selesai. Sekarang hebat, besok tuntas. Sekarang muda, besok tua. Jadi dunia itu tidak ada yang abadi. Itulah sebabnya disebut dengan fana. Nah, memperebutkan sesuatu yang sementara, itu artinya tidak cerdas. Jadi orang cerdas itu, dia akan memperebutkan sesuatu yang abadi, sesuatu yang nampak lebih istimewa dibandingkan dengan sesuatu yang akan hilang dan hancur. Jadi kalau digambarkan begini, ada dua benda. Yang satu bendanya sifatnya abadi. Abadi itu maksudnya terus, tidak hancur. Yang satu lagi hancur. Kalau tidak sekarang, besok. Maka orang pintar pasti dia akan memilih sesuatu yang abadi, yang sifatnya kuat. Tidak akan memilih yang hancur. Nah, banyak ayat sindiran dalam Al-Quran, manusia itu diberikan oleh Allah pilihan, mau yang abadi, mau yang hancur. Tapi ternyata kebanyakan manusia memilih yang sementara, yang sifatnya hancur. Coba lihat sekarang. Maaf, demi jabatan, orang menudutkan, orang mencaci maki, orang menyingkirkan, padahal sifatnya sementara. Coba lihat demi bisnis. Demi perdagangan ada yang menyingkirkan, demi persaingan bisnis ada yang menghancurkan. Padahal apa yang diraih pun dari itu sifatnya sementara. Setelah dapat, hilang lagi. Dapat uang nggak bertahan lama, nggak dipakai, hancur. Begitu dipakai dapat makanan, makanan dipakai, digunakan jadi kotoran. Itulah dunia. Maka berebut pada sesuatu yang sementara, dalam timbangan Islam, dalam tinjauan Islam, itu sesuatu yang bukan pintar. Tidak cerdas. Maka siapa orang cerdas itu? Orang cerdas itu orang yang menggunakan bahan sementara itu untuk yang mendapatkan sifat yang abadi. Untuk mendapatkan sifat yang abadi. Karena itulah banyak ayat dalam Al-Quran memperkenalkan kehidupan abadi yang disebut dengan akhirat, lalu ditampilkan kenikmatannya supaya kita bisa bandingkan. Mana yang dipengenin? Ini pengen emas, yang dunia sementara, yang di akhirat emasnya lebih berkilau, lebih indah, mutiaranya itu lebih bersinar, kehidupannya abadi. Diberikan tampilan di depan kita, Anda mau ambil yang mana? Ini akhirat, ini dunia. Bukan mengabaikan dunia, tapi gunakan dunia itu sebagai perangkat untuk mendapatkan akhirat yang disebutkan.
Itulah sebabnya kenapa kita sering kali dapatkan ayat gambaran tentang surga. Surga Firdaus bagaimana, surga Aden bagaimana, bidadarinya bagaimana. Supaya tidak ada rebutan perbuatan zina di dunia, sementara ada kehidupan abadi di akhirat yang lebih indah. Minuman akhirat bagaimana? Supaya tidak ada rebutan orang mabuk di dunia, sementara akhirat lebih indah. Ini gambaran pertama. Jadi tidak usah terlalu serius untuk mendapatkan dunia, dalam arti serius itu sehingga mengerahkan semua kemampuan bahkan untuk menyakiti orang lain. Untuk apa? Dunia itu sudah teratur. Rizkinya sudah diatur. Tinggal kita berikhtiar, tapi yang belum teratur itu adalah akhirat kita. Gunakan ikhtiar itu dalam kehidupan dunia untuk menjemput kemuliaan akhirat yang telah dijanjikan. 1. Walahun. Kebanyakannya senda gurau dan sesuatu yang sia-sia. Wazinatun. Pengen tampil indah, menarik perhatian, populer, dikenal. Dunia itu. Betapa banyak sekarang orang bikin konten untuk menarik perhatian supaya dikenal. Betapa banyak orang belanja, berpakaian, bukan untuk menutupi aurat. Sebetulnya standar, kalau hanya sekedar nutupin aurat, bebannya nggak banyak. Nggak akan dikejar-kejar beban. Cuman karena ingin tampil gaya, ingin modisnya nggak dilarang. Yang salah itu ketika ingin dilihat banyak orang. Sehingga bebannya semakin banyak. Beli kendaraan itu bukan supaya sampai ke tujuan dengan cepat, supaya tetangga tahu saya punya mobil. Supaya tetangga tahu saya punya sepeda. Itu yang menyebabkan di-upload, update status, hanya untuk dilihat. Akhirnya apa yang terjadi? Bebannya makin berat. Ketika beban makin berat, lupa kita akan pulang. Itu yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali. Harusnya mencari satu benda, harusnya mencari 5 mutiara, harusnya mencari 6 permata, akidah itu 1, 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Itu yang kita pertahankan untuk pulang. Cuman lupa. Nah, itulah dunia. Jadi kalau kita mengerti tentang esensi kehidupan dunia, kita tahu mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. Butuh itu pasti berlawanan dengan ingin. Tidak semua yang diinginkan itu jadi kebutuhan. Apa kebutuhan kita menggunakan pakaian? Menutup aurat. Apa kebutuhan kita makan? Menghilangkan lapar. Apa kebutuhan kita minum? Menghilangkan haus. Kalau sadar tentang kebutuhan, tidak banyak bebannya. Yang penting bisa minum, haus hilang. Tidak harus banyak selera. Ketika seleranya banyak, pengen dengan jus naga, naganya buah. Pengen dengan jus alpukat, pengen dengan es jeruk, dipaksa-paksa sampai nangis, dikejar, cari sesuatu. Padahal intinya satu, cuman hausnya supaya hilang. Itu poin. Jadi gambaran dari Al-Quran ingin menggambarkan, Anda akan lihat dalam kehidupan dunia, banyak orang menuntut keinginannya dibandingkan memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, watafakhurun bainakum, berbangga diri, pamer, berlomba hanya untuk menunjukkan siapa yang paling hebat. Di sekolah, ya persis kayak permainan kemarin kan, ya adik-adik futsal pengen kerjasama mencetak gol atau ingin menunjukkan saya yang hebat skillnya. Pembimbing pelatih membimbing itu supaya timnya kompak atau supaya menunjukkan saya pelatih yang bisa mengantarkan timnya juara. Permainan, ya. Sekarang Anda mengajar di sekolah, tujuan mengajar itu tafakhur atau tafahum, menjadikan anak-anak itu kenal Allah, ingat pengetahuan, atau ingin menunjukkan saya bisa ngajar. Saya ustadz yang hebat, ustazah yang hebat. Watafakhurun bainakum. Para ustadz begitu, mengajar juga apakah ingin dengan pengajarannya supaya umat itu kenal Allah? Atau yang kedua, tafakhur, persaingan, siapa yang paling populer? Siapa yang metodenya paling mudah dipahami? Siapa yang paling dikenal masyarakat? Tafakhur. Tidak sedikit yang terjebak pada bagian yang keempat ini. Watakatsurun fil amwal. Ini tingkatnya agak lebih tinggi. Berlomba memperbanyak harta. Dan sekarang kita lihat yang terjebak di dalamnya bukan hanya pebisnis. Maaf, boleh jadi juga pengajar terjebak. Guru-guru yang mengajar ini memperbanyak ilmu dan pengalaman untuk mengajar atau orientasinya datang ke sekolah untuk mencari harta. Bisa dilihat. Kalau ikut urusan dunia, innamal hayatud dunya, atau yang tadi, i'lamu annamal hayatud dunya, ya, annamal hayatud dunya, inti dari dunia itu, kalau kita masuk ke dalamnya, kalau Anda ingin lihat orang yang terperangkap dunia, salah satunya takatsurun fil amwal. Dia terjebak untuk mengumpulkan harta benda dunia. Di sini gajinya besar nggak ya? Di sini pendapatannya besar nggak ya? Pengajar juga begitu, amplopnya tebal nggak di sini? Jamaahnya banyak atau sedikit? Ya. Persis seperti orang berusaha berniaga. Apakah salah kalau ingin cari dunia? Tidak. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Demikian di Al-Baqarah ayat 200. Ada sebagian orang yang memang orientasi hidupnya cari dunia.
Tapi ingat, dibuka di awal sesuatu yang ditinggalkan. Makanya disebut dunia, rendah, kecil, hilang, habis. Dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Jadi kalaupun Anda perbanyak, sampai ajal aja batasnya, ajal tiba, meninggal. Yang banyak itu nggak ada artinya. Pertanyaannya, apa yang akan kita jumpai setelah wafat pada alam yang baru, tempat yang baru, bekalnya sudah siap atau belum? Dan itulah yang abadi. Jadi kalau memperbanyak harta tadi untuk menopang akhiratnya, itu yang abadi, yang sejati. Ya, memperbanyak mutiara yang dimintakan, itu yang abadi. Di atas wajib ada sunnah. Tapi kalau terlena dengan hal yang tidak dimintakan, walaupun banyak, fata morgana, ujungnya hilang. Wal aulad, berbangga memperbanyak keturunan. Ya, boleh banyak keturunan. Tapi kalau menyiapkan keturunan dunia, itu yang diingatkan oleh Islam, hanya untuk dunia. Anak saya jadi dokter, boleh. Anak saya jadi tentara, bagus. Anak saya jadi diplomat, bagus. Disiapkan semua. Tapi ketika semua profesi itu hanya diniatkan untuk dunia, itu yang menurut Islam kurang lengkap. Pada akhirnya meninggal juga. Lalu di akhirat jadi apa? Silahkan jadi dokter, saat yang bersamaan dokter yang rajin sholat. Dokter yang menghafal Quran. Dokter yang melayani untuk ibadah. Bukan bekerja sama dengan perusahaan atau pabrikan-pabrikan hanya untuk meningkatkan harta dan melukai pasien. Tuh, itu dunia namanya. Silahkan pilih. Silahkan pilih. Wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kalau yang dipilih itu dunianya saja, pengen jadi A, pengen jadi B, jadi pilot, jadi dokter, jadi insinyur, ya silahkan ambil itu dunia, kata Allah, seperti persis rumput tumbuh jadi hijau dan bagus, tapi ujungnya menguning, ujungnya hilang, habis. Kalau dibakar itu, ya jadi semai yang hitam saja, nggak ada nilainya, selesai diinjak-injak. Habis. Ya, wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Tapi kalau kita gunakan dunia untuk mencari akhirat, perhatikan kalimat Qur'annya, yang kita dapatkan kasih sayang Allah, ridha-Nya Allah, dan itulah yang menjadikan kita kuat menjalani kehidupan dunia. Ditutup lagi dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau Anda terlampau menikmati dunia, bukan menjadikan bekal sebagai wasilah mencari akhirat, maka itu akan menjadi kesenangan yang menipu. Silahkan kumpulin harta sebanyak-banyaknya. Guru-guru yang mau ngajar orientasinya mencari harta, silahkan kumpulkan. Besok meninggal, harta itu tak terpakai. Ternyata yang terpakai itu ilmu ikhlas yang pernah diajarkan. Bukan kehilangan dunianya. Dunianya Allah cukupkan, bahkan Allah lebihkan untuk mempermudah misi kehidupan ia mencari akhirat. Silahkan yang bisnis berbisnis untuk cari akhirat. Maka Allah mudahkan jalannya, dia dapat dunianya, dia raih akhiratnya. Itu yang dimaksud ayat 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kesimpulan dari khutbah Jumat yang singkat ini, mari di akhir bulan Sya'ban ini sebelum masuk Ramadan, kita temukan tentang hakikat kehidupan kita supaya kita mengerti dan paham bagaimana caranya menjalani kehidupan dunia ini. Gunakan dunia untuk mencari akhirat. Tidak dilarang kaya. Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, sampai sekarang kisahnya viral. Insyaallah adik-adik nanti yang di wisuda di Madinah, di Mekah, akan melihat hotelnya sahabat Utsman bin Affan. Beliau sekarang punya tabungan di Bank Saudi. Salah satu tabungan itu hasilnya didapatkan dari hotel. Dulu zaman Nabi nggak ada hotel. Cuma beliau membeli sumur dengan kebun untuk akhiratnya. Dibeli dengan uang dunia untuk akhirat. Lalu sumur itu, hotel itu, sekarang sumur itu, kebun itu sudah tidak ada, dijadikan hotel. Hotelnya dapat penghasilan, ditabung di bank, hasilnya disedekahkan untuk umat Islam. Sudah 15 abad masih punya hotel sekarang. Itulah akhirat. Dunianya terlihat dan akhiratnya terjamin. Silahkan cari dunia sebaik-baiknya untuk menyiapkan kehidupan akhirat. Tapi kalau semua digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, tadi cirinya. Banyak mainnya. Semua tergabung, yang 5 tadi itu nanti nyambung semua. Takathurun fil amwal, berebut harta. Nanti kalau sudah banyak hartanya, orang dunia itu kelihatan apa? La'ibun walahwun, banyak mainnya. Hartanya dipakai main-main, pakai judi main-main. Ya, maaf, ke tempat-tempat hiburan, buat main aja. Walahwun, sendaguro. Ya, cuman buat main, tebak-tebakan, keluar harta, habis uang, buat poya-poya. Nah, itu cirinya orang dunia. Jadi kalau menemukan yang seperti itu, kita doakan. Dan kita jangan ikut ke situ. Supaya semua kembali pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting itu disampaikan karena sekarang mulai nampak kehidupan dunia itu real di hadapan kita.
Bahkan nampaknya lebih dari sekedar apa yang digambarkan. Lebih parah sekarang tampak. Zaman Nabi Lut dulu, yang ada itu cuma homo, laki-laki aja. Laki-laki dengan laki-laki. Sekarang perempuan dengan perempuan. Tidak ada yang ganti kelamin, sekarang ganti kelamin. Semakin banyak yang aneh-aneh, semakin banyak tingkat maksiatnya, ini menunjukkan dunia sedang tidak baik-baik saja. Maka kalau ingin jadi orang yang baik, beralihlah mencari kehidupan akhirat. Dalam arti, gunakan perangkat dunia, silahkan sebaik-baiknya untuk menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah, menjemput kehidupan akhirat kita yang lebih